sudah tenang. Di saat zaman sekarang, saya belum itu, saya sudah tenang, bisa ngopi, tapi semua sudah beres. Saya pernah cek, termasuk yang lain tentang VEPA, SKSD. Jadi SKSD itu ada yang VEPA-nya itu tergantung berkasnya. Dia sudah mengajukan VEPA, tapi kalau berkasnya diserahkan, maka tidak akan disetor protokol partai. Terakhir itu yang di VEPA itu pada waktu menyerahkannya resmi. Itu untuk masalah hadir siaga. Jadi untuk jadwal kemudian absensi SKJ dan laporan sudah bisa. Nah, maaf untuk satu banding satu, jadi buat macam-macam tidak dipersulit selama proses boleh. Ada tantangan saya diterima ya udah masuk ke saya ke praktis punya saya nggak apa-apa. Yang lain menggunakan mesin patennya tidak apa-apa. Saya prinsipnya ingat Profesor Imron asli walaupun itu walaupun kalau birokrasi di Indonesia pada umumnya nih, insya Allah saya tidak akan mengikuti mazhab birokrasi Indonesia. Di Indonesia maaf ya, selama bisa dipersulit jangan dipermudah. Itu prinsip birokrasi di kita. Saya inginnya selama bisa dipermudah jangan persulit. Jadi kalau misalnya ada hal yang dipermudah, saya insya Allah tidak akan mempersulit. Gitu. Tapi kemudian sudah melanggar aturan, ya. Makanya pas bisa katakan saya lolos dan kembalikan nggak apa-apa gitu ya. Terus punya siapa lagi? Kalau saya aman gitu ya. Ada yang pakai ya aman. Gitu. Tapi saya dari awal sudah mengabdikan bahkan pasti wayana bikin nanti dikembalikan oleh operator kabupaten wayana. Saya ini dia siapa itu masih ada, tidak ada, iya kan? Tidak, alhamdulillah. Yang penting dimudahkan. Nah, khusus bagi teman-teman GPI yang belum memiliki akun dan siaga, mungkin yang harus karena ada beberapa GPI yang tidak terjadi siaga. Siapkan saja satu ijazahnya, fotokopinya kirim ke saya, kemudian fotokopi KTP, KK, dan siapkan juga nomor HP yang aktif. Dan salah satu syaratnya harus sudah terdaftar di Dapodik. Kalau di Dapoliknya belum masuk, ini restoran nggak bisa. Dia harus sudah masuk di Dapodik. Jadi teman-teman yang itu digunakan Quran, terus Al-Qur'an, terus ya salah keluar, tidak bisa sekolah lagi yang belum masuk. Kalau itu sudah sudah itu berubah, sudah ya. Kalau yang sudah lagi pakai Pak belum, di Dapoliknya belum. Nah kalau sudah gini saja, ijazah kamunya, fotokopi ini kirim ke saya. Insya Allah saya akan bantu supaya dibuatkan akun siaga. Itu siaga. Jadi sana sudah biasa. Yang jelasnya yang sertifikatnya rutin nanti bulan kita input absen dan input absen ini ada pengalaman dari pasti yang masih tonton. Ketika langsung ada investoran ya. Nah pasti mah input absen di sini tiap hari mulai. Jadi pada saat itu bisa di investoran untuk kemenangan itu dibuka ternyata pasti dan isi yang hari itu jadi isi tiap hari maksudnya ya kalau saya di depan seminggu bulan ketemu gitu ya isi sekalian apa itu kalau sudah sehingga kata dari itu bagus nih teladan berarti apa bukan seperti jadi berarti antara siaga sama apanya MC sama berarti dia absennya ya Sijapati kadang-kadang kita beda asalkan isi data di Sijapati memang hari ini nah itulah saya juga pada dengan program tidak dari Sijapatinya kalau sama lebih jadi kan kita satu kali
Kita banyak aplikasi, makanya ini beli bensin itu harus aplikasi. Tentang emosi kalau melihat bangsa ya ada sampai sebenarnya masih ada lah bensin normal ada motor juga pakai kereta akal begitu ada pakai kereta maka kalau berarti alhamdulillah enggak terus pas mau belinya ngajur pakai paspor atau saya dulu kalau keluarkan HP-nya dibuat terus pertamina-nya harus mau lagi kan. Aduh, ya udah nggak apa-apa, nggak itu nggak jadi sampai itu lah nomor sulit jadi ya. Oke, jadi itu Pak yang belum akun siaga ya. Nah ini mungkin yang agak sulit lah. Ya maaf, dikoreksi kalau ada yang masih belum termasuk ke sini. Jadi ada 10 poin, walaupun banyak yang cuma yang mirip-mirip disamakan. Yang pertama dari hasil kunjungan saya sedang mulai ke sekolah itu masalah ada MGMP, ini masalah yang belum tuntas ternyata. Masih ada beberapa sekolah yang hari Selasa itu masih ada jadwal. Kita SMP 3, SMP 4, dan mana lagi? Gerawan ini udah libur ya. Jelasnya libur. Gerawan itu udah libur ya Gerawan itu. SMP 5 udah libur. Berarti 3 dan 4-nya. SMP 2. Ya bapak kerjanya memang libur semua gitu ya. Nantilah saya juga perlu ke tempat Sabu dan tempat Adan juga supaya pokoknya yang Selasa itu ada MGMP. Insya Allah mau ada bisa. Karena kalau yang masuk kelas tetap jadi masalah walaupun kata gue Pak PS walaupun Bapak Sekurku memberikan waktu kalau misalnya mau izin silahkan. Tapi karena tanggung jawab kita terhadap anak nggak enak. Tapi kalau sudah libur maka tenang gitu ya, udah bisa. Itu untuk masalah hal itu. Yang kedua masalah PPG. Ini mohon maaf masalah PPG karena ada GPA yang jujur sampai ke saya ya secepat biasanya Kemenag itu sangat ketinggalan oleh Kemendikbud gitu ya masalah PPG. Kuningan itu hampir 357 kalau nggak salah yang sudah lolos di PPG gitu. Dan ternyata PPG hanya 3 orang per tahun. 4 orang ya, 4 orang. Nambah ini gitu. Dikata 40 ya, tapi 3 jadi 4 tahun. Bayangkan itu ada 300 kalau di tahun 4 berapa tuh? 100 tahun kemudian. Saya tambah sedihnya lagi pada saat saya mendengar yang sedang viral di medsos, di Facebook, di Instagram, pernyataan Pak Kiai Endang, Ketua AKPAI Pusat, yang merasa sedih bahkan menangis pas mendengar alasan tidak PPG dan ketika misalnya dia lolos PPG itu uang untuk sertifikat tidak ada anggarannya. Lebih sedih lagi. Makanya ini bersyukur yang sudah dapat sertifikasi ya bersyukur sekali ya. Sudah profesional gitu ya dan sudah dijamin. Ternyata yang sudah PPG saja belum jamin. Sehingga kemarin mohon maaf sampai ada wacana untuk berusaha untuk mandiri kembali segala macam, tapi akhirnya universitas baru menjadi masalah. Gara-gara ada data yang kadang-kadang data kita tidak bisa menjaga. Ya mudah-mudahan justru ada hikmahnya kita berdasarkan karena segala sesuatu Allah lah yang menggerakkan manusia hanya berikhtiar. Allah nanti yang menentukan. Mudah-mudahan ketika cuitan Pak Endang di medsosnya heboh didengar oleh Kementerian Agama, oleh menterinya atau oleh presiden misalnya akan datang gitu ya. Udah nanti mah nggak usah lagi PPG, mungkin dapat punya sertifikasi ya.
Dan saya juga sebenarnya ketika awal konsep sertifikasi termasuk orang yang tidak setuju dengan proses sertifikasi. Jujur, bukan karena itu karena saya belum dapat sertifikasi, bukan. Tapi dari rasa keadilan sangat tidak adil. Jujur tidak adil. Orang yang tidak dapat punya sertifikasi bukanlah sebuah jaminan dia lebih profesional. Belum jaminan. Sampai saya terus terang ketika masih ngajar di SMP 2, saya kasihan melihat salah seorang teman yang PPG di UNES di mana yang sangat ketat luar biasa, ketatnya luar biasa. Kata saya ngobrol ke Pak Heri, guru IPA dan guru nih. Pak Heri dapat sertifikat berapa? Tahun 2008. Waktu itu saya ngobrol tahun 2015, berarti hampir 7 tahun. Kayak sudah 7 tahun, berapa ratus juta yang sudah dapat? Nah ini aja, 4 juta kali 7 tahun. Kalau setahun saya dapat dia 40 juta, apa 280 juta. Pak ini sampai hari sudah dapat 280 juta. Sementara yang lain yang belum dapat, yang gigit jari kan? Karena saya tidak adil. Maka kalau saya sebenarnya kalau ingin berkeadilan, sebenarnya ada uangnya berapa sih negara itu? Sebentar ya. Nah, bisa terima. Yang kita perjuangkan waktu itu, saya sedih melihat guru saya, guru RPS sudah mau pensiun, sudah sembuh, belum dapat. Dan itu saya memastikan, kurang mas panjang mereka. Sampai ini untuk ketua Jawa-nya Pak Ono, Selano, saya mewakili Alfai dan LPS, saya menyampaikan, Pak, ada beberapa GPAI yang sudah mau pensiun. Kalau perhatikan, saya kata, nah ini murid rusak takdir guru, itu begitu saya ikut. Cuma saya bayangkan, saya dapat karena sudah S1, sementara beliau kan sudah S1, tapi ini lebih hebat dia daripada saya. Ketika saya dapat beliau tidak asaku mahadri gitu. Makanya usahakan tolong utamakan dulu guru-guru yang sudah mau pensiun, sudah kali masih banyak. Alhamdulillah, qadarullah, dapat beasiswa, kita masih mau jadi Pak sertifikat. Makanya kita serahkan pada Allah. Nah, alhamdulillah dari hasil sertifikasi bersyukur, mudah-mudahan lancar. Kemudian betul-betul kita profesional, karena kita itu ketika disebut profesional itu kita tidak bermain-main dengan masalah bisnis dengan orang, bukan bisnisnya gitu. Kalau bisnis hati, kalau salah apa dia itu bahaya. Ya, makanya mudah-mudahan di baik profesional itu betul bisa melakukan. Ya berdoalah menggunakan hikmahnya nanti dengan PPK ini ke depan bisa lebih lancar lagi. Ini mudah-mudahan semuanya pakai, semua kita berarti kan mudah-mudahan dapat ada hal yang baik. Nah yang ketiga, ini berapa GPA yang menyampaikan keprihatinan tentang apa? Masalah baca Quran dan pelaksanaan sholat wajib semua. Sangat berlebihan. Jujur saya di waktu dulu Rabu sebelum saya pindah, saya mengadakan penelitian langsung kepada siswa. Di sini juga sama, saya mengadakan penelitian. Walaupun mungkin jangan satu ini saya ingin tahu data. Ternyata hampir di setiap ibu 35 sampai 40% siswa belum langsung baca Quran. Betul nih terus dunia. Tapi kayaknya juga tidak terlalu jauh. Bahkan pengalaman saya waktu ngajar ujian PP2 berbeda, ada siswa yang tidak apa harus besok yang kelas 7-nya harus digeser. Jangan sampai ada anak yang tidak kenal. Ya, iya, ini salah satu yang kita bahas nanti begitu ya. Kita ngobrol dulu. Ada aplikasi. Jujur saya sangat sedih ketika saya keluar si kembang, namanya Rani. Nah itu sama hafal.
coba jawab naon hujan waktu sudah waktu itu saya kebetulan saya ngajar pas itu sebelum ngajar saya melihat 2 orang bukan untuk dites karena kalau dites nanti anak pas jadi lamar sekolah saya coba dengan pendekatan di mana cara membuat anak supaya senang membuat tabungan kalau bisa dengan ada upaya saya tanya alhamdulillah kalau kita Pak, alhamdulillah ketika saya model kelas 8 sudah mulai bisa tuh huruf 8 ternyata di akhirnya manggil huruf 4 saya kemarin cuma penting membudayai perubahan dan begitu bukan saya oleh mamanya yang Pak oke, jadi ini masalah kemudian kita bersama termasuk sholat wajib itu yang betul sholat wajib kita membiasakan sholat sunnah karena wajib sekali dilakukan. Ketika saya di SMP Tuaru, jalur 1, mengikuti banyak apa ya, itu sholat sunnah impian kita supaya dia sholat sunnah harus karena dilaksanakan ya apa lagi? Mudah-mudahan ini akan tertanam. Ini kalau kita coba apa? Kemudian keempat. Di antara teman juga ada menyampaikan tentang penguatan kompetensi TIK bagi GPAI. Wali ayat hampa dalam para pintar pada saya. Jadi intinya ada beberapa guru yang secara langsung menyampaikan keinginan ada peningkatan penguatan dalam teknologi yang sangat pesat sekali. Saya akan berbicara perkembangan tentang Al-Quran dalam dan saya bersyukur ketika saya diberikan berwawasan kepada ibu sekolah saya bisa berkomunikasi dengan guru hebat atau guru hebat dan berbagai provinsi Anda tempat pedi dan kalau ya kalau menjadi ya bisa cakap ya terdekat gitu ya saya kira ngobrol dengan kepala luar biasa. Jadi dengan TIK ini sebenarnya mereka betul-betul kebiasaan. Kalau di TIK itu kita dari komplek, komplek dan dokter bisa bisa kayak kita nggak pernah dan terus terus melakukan sampai minimal kalau saya tuh rasa dapat semuanya. Kalau melihat, dia kalau menurut saya tidak buat mereka itu pastinya anggakan. Kalau saya itu begitu, anggakan ketika ada sertifikasi itu seperti yang keduanya apa? Sertifikasi. Ada sertifikasi apa? Goodbye ya. Dipakai dulu. Kalau kita punya sendiri, oleh kecil saya memberikan uang. Menang wajib dia kecil kemudian sekarang lebih murah juga 1 juta juga ada ya 10 juta ada Android ya 1 juta sudah proyektor ada Android ya jadi kalau ingin belajar ya buka ke Shopee saya coba buka nanti di YouTube apa ya 3 hari sudah mau nah kelas itu mungkin gambar nanti kita coba search di internet ya. Ya kalau ini mah yang sudah kuliah ya yang bagus yang bagus mah jangan sambung yang bagus saya senang YouTube itu jadi barang-barang aneh gitu. Saya senang gitu ya. Wah, asli murah banget daripada saya beli TV 75-100 in harga 15 juta. Yang beli ini 800.000 bisa 100 in. Iya bisa. Sudah YouTube, sudah bisa Android. Nanti ada yakin lah. Oh, lagi 3
17 udah. Soalnya kalau tadi ada yang bisa pakai dicat dan kalau tidak ada bokepi di bawah bisa. Ya bisa juga. Oke, nanti ya, nanti bisa pesan ke Ibu Bunda arasnya nanti koleksikan oleh MDMP kalau apa ya. Bisa. Potong tiap bulan Buben. Ya. Saya kan punya toko elektronik juga. Tinggal buka toko lapak saya gitu ya. Tinggal banyak. Itu bisa. Bu Nina, saya ingat di SMP 2 waktu mau laptop yang kecil kayak PC Asus. Dulu per laptop 6 juta justru. Saya kebetulan ada link Cirebon yang bisa langganan saya. Ada, cuma kalau saya tak punya duit, modal 10 orang, 10 guru waktu itu. Pak Heri waktu itu beli yang berapa 4 juta. Ini saya cuma 3 juta setengah. Oh, udah lampu nenek, dia sudah paling tadi produk saya. Ini cuma kalau nenek kasih nama cash, satu guru dulu EPC. Sekarang HP juga sudah laptop sudah murah lah. Oke, nantilah di search ya LCD proyektor ya sudah ada Android, dia bisa membantu di dalam Android. Jadi bisa pokoknya bagian caranya lah. Dan ini menampakkan nilai profesional. So, Pak Kiai dan kelas dibantu waktu. Bawa apa ya? Bawa Pak apa itu kan? Gak nyangka itu proyektor seperti CCTV. Ada pada sebesar gini lah. Besar gini, kecil. Cuma saya belum tahu apakah ketajamannya. Saya belum tahu itu ya ketajamannya. Kalau dulu bisa karena ya itu sama kayak ini simulator. Cuma lebih kelebihannya sudah ada aplikasi, sudah ada Androidnya. Jadi kalau misalnya mau YouTuber tinggal konekkan ke internet, ke WiFi, sudah nyambung. XVT Connector Android. Tidak kayak ayah saya. Dekat sih. Ya, tulisnya. Tuh, ada kliknya tuh hebat, gercep. Saya jujur Pak Ustadz, waktu saya sertifikasi, kita punya laptop, taruh di sana ingin beli SD proyektor itu dulu berapa mahal-mahal, taruh di sana. Kan mobilnya juga, ya sekarang berapa? Oke, jadi memang itu merupakan satu media daring ya untuk memutar kepentingan mereka. Walaupun sebetulnya yang namanya teknologi itu ya ada seperti macam pakai, ya. Saya pernah, dia banyak kendala. Saya pernah merumuskan gede misi materi MDMP sebelumnya biasa, pas mau melaksanakan baterainya habis, baterai laptopnya, harus baterai di laptop kan. Setelah habis mau dicas, casanya tidak ke bawah. Masalah, tapi karena kita sudah terbiasa, udah sekarang belajarnya bukan channel YouTube saya, karena materinya ada channel YouTube, udah belajar. Jadi makanya simpan dulu drive, jadi kalau mau kendala, jadi salah satu menyesuaikan. Nah itu untuk menyesuaikan nantilah manfaatnya sekali, ada hampa lah, ada yang apa, Google Drive-nya, Google Classroom-nya, pemanfaatan belajar ID. Di sini kita punya akun belajar ID semua udah punya ya, dan belajar ID sudah dimaksimalkan untuk belajar ID. Nah itu, pada tahu tidak berapa kapasitas belajar ID? 100 GB. Makanya saya minta akun belajar ID itu berapa? Kita buka belajar ID untuk belajar ID. Saya ingin kapasitas dan saya buat timnya itu berapa?
batu, pakai ada ames-ames satu ibarat kan 15 giga, kan banyak juga. Nah dengan demikian kalau ibu sudah belajar IT, maka belajar IT saya kan punya akun itu. Pengawas PAI tidak memiliki akun itu. Saya dapat dari guru penggerak 100 giga cuma di awalnya saja. Ketua ini sudah dibatasi 1 giga. Saya beruntung ikut yang Pak saya dapat 200 giga, tapi bayar 410.000. Makanya kalau saya terus terang jujur, ketika ada webinar terus bayar pun saya lakukan. Komun gratis mah, gitunya. Oh, bukan gratis mah. Ini yang bayar pun saya ikuti sampai dapat kapasitas. Nah, kemudian ada yang meminta model pembelajaran PAI. Ada berapa GPAI lah ya. Ini gimana model pembelajaran PAI? Kaitannya dengan model pembelajaran PAI yang berbasis kurikulum merdeka. Mas saya balik tanya, dalam pembelajaran PAI antara kurma kurtilas ada bedanya tidak? Dalam pembelajaran antara kurma dengan waktu dan kurtilas kira-kira ada perbedaan tidak? Nggak ada juga. Ini kata tokoh dalam kurikulum merdeka sama saja. Yang membedakan itu ketika capaian pembelajaran sama. Kemarin berdebat dengan Bu Ustadz Miminnya, Bu Haji dengan Pak Haji. Sudah pernah melihat CPPAI yang sekarang untuk SMP di kurikulum merdeka? Yang terbaru atau yang dulu CP tentang CP? Sudah ya. Di CP ada tidak misalnya materi kelas 7, kelas 8, kelas 9? Ada tidak? Tidak ada. Satu pengajar. Apa artinya? Boleh bolehnya. Misalnya kalau salah diluruskan, karena saya berdebat dengan Bapak mungkin begitu ya. Misalnya saya di SMP Otista misalnya, banyak saya bisa baca Quran. Saya akan tuntaskan misalnya kaitan Al-Quran saja dulu. Boleh tidak? Boleh. Cuma kan kita belum terbiasa ketika itu jadi boleh. Pokoknya kelas 7 Al-Quran semua. Tidak ada SKI-nya, tidak ada bikinnya, karena melihat di sini masalah Al-Quran masih lama. Oke. Pak, kalau begitu tidak ada yang berupa buku paket kelas 13 sebenarnya seperti tidak ada. Tidak bikin sendiri, betul bikin sendiri. Makanya di kurikulum merdeka itulah merdeka yang Pak Kiai ya waktu di SMP saya diskusi juga. Saya boleh. Saya diskusi juga dengan fasilitator soal berapa nomor Pak Haji Nono. Betul Pak Ali. Justru kita punya keluasan sekarang. Nomor 5 CP di fase D terpenuhi selama 3 tahun, bukan per tahun. Mau di kelas 8, kelas 9, makanya CP ke ATP sampai nanti alurnya. Cuma sekarang minta soalnya kan minta. Kalau coba misalnya ibu buatnya berbeda, ini berbeda. Ketika soalnya sama kan udah, makanya kita betul-betul sebenarnya kalau kita yang kreatif dari mulai kita mendesain sendiri, itu kan kurikulum merdeka. Nah sekarang rata-rata mohon maaf karena kita belum terbiasa untuk mengkreasikan gitu. Dan terima kasih nih Pak Ustadz sudah berbagi ya. Ada contoh ya, itu tinggal mengikuti walaupun semestinya tidak bisa seperti itu. Misalnya kata Bu tadi SMP saya paling masalah pikirnya itu tidak apa-apa. Yang penting capaian tentang pikir terpenuhi pada saat tadi selama fase D. Yang mencatatkan dia ayat kelas 7 pikir 2 ulangan Al-Quran ayat tidak akhlakna ayat SKN yang dicarekan. Ya kita buat soal juga yang sesuai gitu. Harus benar itu ke depan lah diluruskan. Atau udah Pak mau pakai yang jelaskan saja yang baik-baik. Ya tidak apa-apa itu konsepnya CP itu cuma 3 tahun. Tapi logika dari penggunaan kurikulum merdeka seperti itu. Saya jujur kalau dulu saya buat kelas itu mau buat pelajari
Ini mah ampun memang saya memang begitu di sekolah saya. Ya. Jadi ada mata model pelajaran insya Allah nantilah walaupun penyegaran model pembelajaran terakhir karena memang kita butuh untuk penyegaran dan untuk model bisa berbagi dengan harus saya misalnya diundang model baru atau model itu ya Pak Kiai saya punya model pembelajaran apa silakan. Kalau ingin lihat dari dokumentasi teman-teman GPI untuk belajar sama ajar Cilimus silakan buka channel YouTube saya ada hampir 30 lebih guru yang kita sarankan untuk kita belajar. Dan itu sudah diedit apa adanya. Mau benar mau salah saya tidak edit. Setelah saya sarankan saya upload di YouTube supaya cepat ya. Tampilnya jadi apa ringan. Saya di laptop sudah hilang semua. Kalau kangen nggak baik. Ada yang berbasis IT full ada berbasis IT full. Jadi dulu belajar udah pakai refrigerator, anaknya pakai tablet semua. Kalau mau ini tinggal buka laptop, kan luar biasa. Silakan buka channel dari Pak Rahmat Fauzi SMP Anggota Jam 2. Ya silakan buka. Tapi jangan lupa sudah dibuka YouTube-nya, jangan lupa like, comment, dan share. Nah terus untuk perangkat administrasi, kalau untuk perangkat administrasi kalau saya tidak terlalu ya, tinggal yang ada aja. Dan saya terus terang saya tidak akan terlalu agung-agung itu kalau jujur. Yang penting yang administrasi, yang penting harus ada. Tapi saya tidak akan detail. Yang penting nanti itu bagaimana di kelasnya. Mohon maaf walaupun ada dulu teman pengawas yang yang penting mah dan yang penting nanti ketika di kelas mau bagaimana sehebat apapun RPP atau sekarang modul ajar ketika kelas tapi tetap ini harus kita sebagai bukti kita jangan tunjuk dari ada yang pertemuan di GPI Bana yang kita bilang bagus. Jadi ternyata banyak teman-teman Pak Haji yang bingung untuk saya kira kan mau 20 mau masih apa 16 tahun silakan diambil. Dan nanti tidak mesti harus kaya, tidak mesti harus misalnya dari pengawas kreatif, bisa dari kepala dinas, bisa dari kepala sekolah yang dari guru-gurunya misalnya Pak Asep, Pak Haji Asep punya ini, punya praktik baik. Jadi nyambung dengan ini nanti dengan kegiatan berbagi praktik baik GPI dan jadi kayak kelasnya ada juga dengan bulan ini yang isi yang bertugas berpraktiknya misalnya dari gagal 1, gagal 2, gagal dibuatkan sertifikatnya waktu saya baik di LPMP. Jadi kalau harus saya baru dari itu belajar. Kan ingat Bu Haji ya waktu di SMP 2 dulu juga yang di situ bukan hanya pengawas. Ya, dulu kadang-kadang yang terjadi betul kadang saya, kadang Pak Benal Habibie, kadang Pak Cecep, kadang Pak Dedi. Makanya nanti dikembangkan. Iya. Karena Ibu Devi punya model praktik baik apa untuk praktik Quran. Jadi maka seperti hati dan kemudian coba belajar. Bu Ice punya teknik pengolahan suara yang baik untuk jadi MC karena menentukan juga gitu. Jadi sekali-kali jadi mesti harus saya dan saya yakin semuanya mampu. Makanya praktik baiknya bisa dilakukan. Oh saya kemarin kalau bisa keluar itu apa praktik baik itu gimana? Oke, dan ke-9 ada yang rilah ilmiah jalan-jalan lah itu namanya. Ya silakan ya.
betul. Kemudian ada lagi yang menarik nih. Ini juga dari honorer. Ada yang menginginkan adanya forum silaturahmi rohis SMP Gugus Kuningan. Dia membayangkan ketika dulu ada SII, studi Islam intensif di Syiar Islam. Bagus. Ini di SMP saya mau dimunculkan, jadi membina membina roh di sekolah. Nah ada ya, bagus. Ini termasuk masukan buat SMA nih, SMA. Ini adalah SMA. SMP kalau bagus silakan. Jadi ada komunikasi rohis segugus Kuningan. Ada pembinaan anak-anaknya, gitu ya. Ini bagus nih usulannya. Ini 10 poin. Atau ada yang belum termasuk ya nih? Oh Pak, pernah saya ngomong gini belum dimasukkan. Ini merangkum dari pertemuan waktu saya kunjungan ke sekolah. Poin-poin seperti ini. Ada tambahan, Ibu dan Bapak. Kurma udah, walaupun kurmanya nggak tahu pakai palm fruit atau apa. Ada lagi bakal saya yang lupa belum tercatat. Ada, Bu ya? Ada nih, enggak? Kalau kita berbicara tentang intinya ketika kita melakukan sebuah dikatakan bukan ritual ya, peringatan atau PHBI salah satunya, itu mungkin akan menjadi sebuah ikon bahwa kebersamaan, kekeluargaan juga akan terjalin. Apalagi sekarang dengan pengawasnya Pak PS Ali, ada SMP dan SMA bisa disatu gabungkan. Disitulah kita bisa sama-sama menimba ilmu ke SMA. Karena ini kebetulannya kenapa saya bisa berbicara seperti ini, kebetulannya kan ada 2 level gitu kan, 1 level SMP, 2 level SMA gitu. Itu saja. Iya bagus masukannya. Artinya mau kumala mulai kemuludan, bagus saya ada program SMA, guru-gurunya gitu kan ya. Kan di sekolah biasa, tapi akan luar biasa kalau misalnya kita di GMP gugus bisa mengadakan maulid Nabi atau PHB apalah yang kita menyebut halal bihalal apa. Bagus. Ya bagus nih usulannya luar biasa, nanti diketik ya. Nanti boleh berketat nanti diketikkan gitu ya. Masukkan. Nanti kan Saya baru sekali ya, belum disampaikannya, belum ya. Ada lagi sok. Masih ada lagi berapa yang disampaikan? Ada sekitar 45-an lah, 45 GPI. Oh iya, ada ingat lagi dari ingat. Untuk menunjukkan kekompakan GPI, betul kemarin ada di mana ya? Jadi ada fenomena yang menarik, yang sangat kontras antara sekolah A dan sekolah B. Sekolah A ketika berkas itu utuh, semuanya bareng-bareng. Jadi ketika berkas atau apa tuh bangun kebersamaan di satu sekolah itu, kitanya kompak GPI ini. Seperti Pak Haji, Bu En, kompak gitu misalnya ininya, atau misalnya Bu bertemu sendiri. Maksudnya sedikit PSO makan belum aplikasi segala macamnya. Atau misalnya Bu Nina, Bu Eli, kompak nih dibantu Bu Nurhalis, saling bantu supaya sama-sama apa? Kelihatan orang lain tuh GPA 5 kelihatan kompak. Saya teringat ketika saya di SMP 2 Bu Nina ya, di SMP 2 itu Pak Tiraso, Pak kata ngecek saya itu apa namanya kata
mungkin ya karena saya bagian dari awal ke Pak Haji Zainal, saya paling muda. Udah kamu pada bisa kan dalam perangkat segala macam. Jadi kita bangunlah bersamaan. Jadi lamun teh nama sean gugus segugusnya saja tuh ya ada gugus di apa MGMP di sekolahnya tuh supaya dibangun kebersamaan yang luar biasa. Karena itu kunci kalau kita di sekolah sudah solid GPA-nya akan mudah mengagendakan program apapun. Tapi kalau kita tidak solid sistem agama ya, maka kita susah. Gitu ya. Bu Ice dan Bapak IP-nya, Bu Lindahnya, gitu ya. Insya Allah dikembangkan. Ya, tapi tidak salah di agama ini ya. Karena dulu waktu di Cilimus ada. Saya sampai ketawa, yang satunya sudah mau pensiun. Nah, udah nunggu, saya pengagawean ke kalau ke sekolah kemarin, karena saya bilang itu kasihannya sudah semua bantuan. Oke, repartis langsung nih paling PS bener langsung semua gitunya. Oke, ada lagi selain 11 ada tambahan? Sekarang lanjut ke nyata. Nah, untuk masalah baca Al-Quran, insya Allah nanti saya akan mengarahkan pemetaan mahasiswa dalam baca Al-Quran, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih beberapa kepala sekolah yang sudah melaporkan Pak PS. Alhamdulillah sekolah kami ketika PPDB sudah mengadakan pemetaan diagnostik awal ya, kognitif membaca Al-Quran, baca Al-Quran sudah terpetakan dan sekarang akan digarap di kelas itu yang membicarakan manusia pasti akan digarap. Misalkan manusia 48, jadi nyambung 48 dan 49 dipetakan dan utamakan kita jangan baca Al-Quran. Ulah sampai kata Kiai mah, kata PK mah, ulah sampai lulus SMP nggak bisa baca Quran, baca syahadat deh, salah baik. Tentunya pasal 2A dan kalau dikatakan sekarang gitu. Karena SMA pun masih ada yang belum bisa. Karena saya juga di SMA sudah sama kan kita membaca Quran. Jadi nanti pemetaan yang dilakukan oleh dan Bapak oleh sekolah masing-masing nanti saya minta laporannya ya. Nanti ada laporan datang sekolah jadi nanti minta. Coba penilaiannya kalau saya dulu tuh ada bagian begini, sangat lancar, kurang lancar, tidak lancar. Nah, cukup 4 atau disederhanakan dari 3? 3. Sangat lancar, kurang lancar, tidak lancar. Nanti saya buka lah nanti komunitas akan. Kemudian yang ketiga, pengembangan program baca bagi yang bisa baca Quran dan program tahfidz bagi yang sudah lancar baca Quran, gitu ya. Karena tidak mungkin tahfidz kalau Al-Quran belum lancar. Berarti ada pembekalan GPA dalam kelas digital cara baca Al-Quran. Lihat tadi Pak Haji Asep. Saya ada satu aplikasi digital yang memudahkan anak untuk belajar Al-Quran. Nanti kita khusus lah kan namanya kota Jaya. Jadi kita akan menghadapan dengan Pak Haji. Kemudian untuk suatu wajib penanaman kesadaran siswa dalam melaksanakan suatu wajib. Di skala kita sebelum mengajar tanyakan sholatnya sebelum ngajar tuh. Cuma sholat subuhnya, bisa nggak sekarang sholat subuhnya. Kalau sholat subuh insya Allah yang lainnya mah sholat. Tapi lalu sholat subuh itu ya aja bisa jadi dan juga ya hari maghrib isya mah insya Allah kayaknya mah subuh dia ya. Walaupun maghrib isya itu banyak yang kadang-kadang sholat. Ini untuk yang penama-nama kesadaran sudah masalah sholat. Oke lanjut Pak Haji. Nah untuk program temuan MGMP nanti saya silakan ke Pak Haji untuk materi kebutuhannya apa saja. Kemudian GPA yang siap menjadi materi berbagi siapa. Silakan. Nggak diatur saja kalau banyak dibagi hari ini misalnya ada 2 orang, ada 3 orang, supaya sedang kuliah S2 gitu ya, habis sedang kuliah lah gitu, makalah menyampaikan udah pokoknya aja bisa selesai. Walaupun dari materi ini yang sudah materinya bisa tentang IT nggak bisa tentang perangkat nggak bisa tentang
filosofi pendidikannya bisa. Kan sekarang ada yang kan mediasi, KSP, coaching gitu ya, bisa. Berarti akan sampai dulu ya. Kemudian kapan waktunya, apabila sekali ya bagus dan kami serahkan, itu juga saja akan itu dari sponsor, sebenarnya dari sponsor yang pelaku yang membina di yang tetap pelaku. Tempatnya mau di SMP 6 saja boleh, dengan keliling juga boleh. Karena kalau SMP anaknya katanya ini juga ada dapat tidur, anak-anak, tidak apa-apa. Dan nanti kalau sudah mau misalnya di SMP Jagalangu 2, ayo cuma itu kan orang dalam wanita bagi responnya biar tahu sekali-kali. Saya juga tidak rasa dulu Pak Kiai Wanyana kalau KPS KPS sudah sisa lupa aku kemal deh. Makanya saya dari awal ke Pak Kiai dan juga Pak Kiai Hakura, kalau nanti saya lain 5 kali ke Jalan Bukit 3 tempat kali tapi dengan masalah nikmatnya luar biasa ya Pak Kiai Manisang didandir lah. ada yang belum pernah ke SMP 2? Yang belum pernah ada? Coba silakan saya ke dengan gini Ya, mau kopi mau susu silakan. pokoknya nikmat pegangannya ditunggu haji minimal bisa barahala bisa barahala sekali-kali oke Ya. ya saya ketika dulu Cilimus lagu pernah di Racik itu bapak-bapak ayam kok tulis ketika lagu kan buat kita di daerah Semarang ujung ber dan jalan raya lagu kuningan itu ya Semarang kalau berapa perkembangannya Oke, untuk program sepertinya itu ya, nanti boleh nanti bisa memberikan masukan saja, Pak bisa menampung Pak Ustaz, misalnya meski ini nanti ditampung berapa materi, ada berapa pertemuan, berapa narasumber. Narasumber sekali lagi bisa saja disebutkan dan teman-teman juga misalnya Pak Asep saya siap materi tentang cara belajar tajwid yang mudah apa-apa, atau misalnya Pak Kiai praktek tentang apa membuat video di YouTube yang baik Acak-acakan. yang sudah bisa Bu Wahyu, Bu Haji siap untuk membangun bisnis kultur. Silakan dibuat. Siap membuat tuh. Yang penting rutin ya kan, karena kalau nanti dibutuhkan ya misalnya punya aplikasi, Pak Haji punya aplikasi Al-Quran yang baru itu berbagi gitu ya. Maksud tadi Pak Tis minta ya, Al-Kalam ya yang aplikasi Al-Quran misalnya dijadikan, karena itu 2,5 Pak ada di sini ya. Nah, kalau ada nanti bisa ini aja, coba dilihat jadi ada ya. Karena harus semuanya di Google Drive dulu supaya saja ini. Mudah-mudahan. Oh ya, aku pada bukan Al-Kalam, berarti dulu masuk nanti laptop yang satunya. Ini mah tentang warisan, terus Al-Aisar bahasa Arab. Insya Allah nanti sampai rumah saya simpan di Google Drive. Nanti saya kasih
dikasih linknya Al-Quran gitu ya. Nah, terakhir nih tentang PKG. Ibu dan Bapak, untuk PKG tahun 2024 nanti dilihat prinsipnya untuk masalah PKG ini berbasis pada PKG 2023 karena saya tidak mungkin dalam baru beberapa bulan saya akan perpatokan ke PKG 2023. Oleh karena itu nanti disiapkan, dan saya mohon maaf selalu pengamat PAI sudah merekap SKMT dulu bagi sertifikasi. Jadi SKMT Ibu dan Bapak, walaupun saya tidak meminta soft copy-nya, saya sudah menyimpan filenya dari menyedot dari Siaga. Ketika saya di Ragung, di Ciawi, di Cibitung, saya sudah punya arsipnya. Termasuk ya ini, saya punya nilai misalnya Pak Entis berapa, Pak Udin berapa di SKMT-nya. Cuma belum ada lampiran satu